Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut subbab materi terakhir, yaitu sifat-sifat hidrokarbon. Nah, jadi apa ya, sifat-sifat hidrokarbon yang akan kita bahas itu ada dua sifat, yakni sifat kimia dan juga ada sifat fisika. Kalau sifat kimia, kita akan membahas reaksi-reaksi yang terjadi pada alkana, alkena, dan alkuna. Sedangkan kalau sifat fisika itu kita akan membahas mengenai titik didih dan titik leleh dan juga fase-fasenya gitu. Nah, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang sifat kimia dari hidrokarbon, yaitu tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada hidrokarbon gitu. Nah, pada sifat kimia, senyawa hidrokarbon, alkana, alkena, alkuna itu sifatnya nonpolar. Nonpolar itu artinya tidak mempunyai kutub positif maupun kutub negatif. Dia tidak mempunyai kutub gitu. Nah, kita bahas dulu nih yang alkana dulu. Alkana, kalau kita buat struktur Lewisnya akan seperti ini. Ini bentuk struktur Lewis. Nah, kemudian ketika kita ubah ke bentuk rumus struktur yang rumus struktur dengan ikat akan menjadi seperti ini. Jadi ini ikannya tunggal, makanya dia namanya alkana gitu. Nah, ini ada dua pasangan elektron nih. Ada dua pasangan elektron, maka kalau diubah ke bentuk rumus strukturnya, dia akan bergabung. Makanya namanya pasangan elektron. Nah, gitu. Nah, elektronegativitas pada atom C itu sebesar 2,5. Nah, apa itu elektronegativitas? Elektronegativitas adalah kemampuan atom dalam menarik pasangan elektron pada ikatan. Nah, ini nih pasangan elektron. Ini pasangan elektron. Nah, pasangan elektron itu juga bisa disebut ikatan kovalen. Ini nih ikatan kovalen nih, gitu. Nah, pasangan elektron atau ikatan kovalen posisinya selalu di tengah-tengah karena ditarik oleh atom yang kekuatannya sama. Kekuatannya sama sehingga tidak menyebabkan terbentuknya kutub positif dan kutub negatif. Maka membentuk molekul yang nonpolar. Oleh sebab itulah senyawa hidrokarbon tidak bersifat nonpolar. Itu alasannya gitu. Ini untuk alkana. Bagaimana kalau alkena? Kalau alkena kita bisa lihat namanya struktur Lewisnya seperti ini. Jadi ada dua pasangan elektron, makanya dia akan membentuk rangkap dua kayak gini gitu. Nah, karena alkena ini punya dua pasangan elektron dan posisinya berada di tengah-tengah, maka alkena ini termasuk senyawa hidrokarbon yang sifatnya juga nonpolar gitu. Karena dia punya pasangan elektron saling tarik menarik gitu. Nah, ini untuk alkana dan alkena. Gimana kalau alkuna? Alkuna struktur Lewisnya seperti ini. Nah, struktur Lewisnya seperti ini. Kita bisa lihat nih di sini ada 3 pasangan elektron. 1, 2, 3. Ada 3 pasangan elektron nih. Nah, kalau ada 3 pasangan elektron, ketika diubah menjadi rumus struktur, maka dia akan mempunyai 3 rangkap gitu, 3 rangkap. Nah, kita bisa lihat ya di sini pasangan elektron yang alkuna itu posisinya ada di tengah-tengah. Makanya alkuna itu termasuk molekul yang nonpolar karena dia tidak mempunyai kutub positif dan juga kutub negatif. Nah, kenapa tidak mempunyai kutub? Karena posisi pasangan elektron itu berada di tengah-tengah. Karena mereka akhirnya saling tarik-menarik gitu.
Masih di sifat kimia, senyawa hidrokarbon itu tidak dapat larut dalam pelarut polar. Nah, pelarut polar ini contohnya adalah air. Nah, kenapa sih Bu nggak bisa larut gitu? Alasannya karena yang pertama, perbedaan kepolaran antara hidrokarbon dan air itu terlalu jenuh gitu. Kemudian yang kedua, antara hidrokarbon dan air tidak dapat membentuk ikatan hidrogen. Oleh sebab itulah senyawa hidrokarbon tidak dapat larut dalam pelarut polar. Nah, lalu senyawa hidrokarbon itu bisa larut dalam pelarut yang nonpolar. Contohnya ada minyak, bensin, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena adanya perbedaan kepolaran antara hidrokarbon dan minyak itu kecil perbedaannya gitu. Nah, misalnya nih contoh dalam kehidupan. Misalnya ketika tangan kita kotor karena oli, kita kan nggak bisa nih nyuci tangan kita pakai air biasa kan. Itu nggak bisa dibersihkan karena memang karena memang yang terkena oli itu harus dibersihkan dengan bensin, karena oli dan bensin sama-sama bersifat polar gitu. Nanti kalau teman-teman nggak percaya bisa praktekkan sendiri ya. Gitulah. Nah, kemudian urutan kereaktifan hidrokarbon itu alkana yang paling kecil, dilanjut alkena, terus dilanjut alkuna gitu. Nah, alkana itu paling tidak reaktif. Artinya sukar bereaksi dengan unsur lain, karena alkana termasuk ikatan atom C yang sudah jenuh atau hidrokarbon yang jenuh gitu. Nah, gimana kalau alkena dan alkuna, Bu? Kalau alkena dan alkuna, dia bukan termasuk hidrokarbon jenuh, tapi dia termasuk hidrokarbon tak jenuh gitu. Makanya dia bisa bereaksi dengan unsur lain. Sedangkan alkena tuh susah gitu. Lanjut kita masuk ke reaksinya. Nah, reaksi yang pertama yaitu ada reaksi pembakaran atau oksidasi. Reaksi pembakaran sempurna itu adalah reaksi yang terjadi antara reaksi hidrokarbon dengan oksigen yang akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Ini pasti kalau pembakaran sempurna, kalau reaksi pembakaran sempurna itu pasti hasil akhirnya CO2 dan H2O. Tapi kalau pembakaran yang tidak sempurna berarti dia tidak akan menghasilkan CO2 dan H2O gitu. Itu yang tidak sempurna. Tapi kalau sempurna pasti dapatnya CO2 dan H2O gitu. Nah, reaksi pembakaran itu hanya terjadi pada alkana dan alkena saja. Alkuna tuh tidak terjadi reaksi pembakaran gitu. Misalnya yang ini. Ada di sini C4H10, ada butana. Butana ketika dia dibakar gitu ya, dibakar berarti reaksinya kan oksigen, maka akan menghasilkan CO2 H2O gitu. Reaksinya bisa teman-teman sarakan. C-nya di sini ada 8, C di sini 8 sudah pas. Di sini hanya 20, di sini hanya 20 udah pas, karena sedangkan oksigennya di sini ada 26. Ini ada 10 berarti 26 sudah pas ya. Sudah pas berarti reaksi mereka sudah setara. Nah, gimana contoh yang kedua? Di sini ada etena. Etena ketika dia dibakar, mengalami pembakaran, maka akan menghasilkan CO2 dan H2O. Oleh sebab itulah etena termasuk reaksi pembakaran yang sempurna gitu. Nah, kita lihat nih apakah reaksi ini sudah setara. Yang di sebelah sini C-nya ada 2, yang sebelah sini C-nya juga ada 2. Udah setara ya. Nah, H-nya di sini 4, di sini hanya juga ada 4, udah setara. Nah, oksigennya di sini ada 6, di sini ada 4 tambah 2, 6. Berarti sudah setara gitu. Ini untuk reaksi pembakaran.
Selanjutnya kita masuk ke reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah penggantian atom H alkana dengan atom halogen, khususnya klorin atau Cl2. Intinya tuh reaksi substitusi tuh berganti pasangan, intinya gitu. Mengganti pasangan gitu pokoknya deh. Nah, reaksi substitusi itu hanya terjadi pada alkana saja. Alkena dan alkuna tidak terjadi reaksi substitusi gitu. Nah, contohnya ada ini apa? C1 hanya 4, berarti kan ada metana. Metana ketika dia direaksikan dengan klorin kan berarti Cl2. Direaksikan dengan klorin, maka akan menghasilkan metil klorida. Kenapa, Bu? Gitu kan. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi di sini ada klorin nih. Klorin ini kan masih mengikat nih, ada ikatannya. Ini tuh terpaksa diputus gitu ya. Nanti satu Cl yang ini itu pindah pasangan ke sini, ganti pasangan. Sedangkan H yang di sini akan berganti pasangan yang di sini gitu. Makanya Cl yang di sebelah sini, H-nya yang di sebelah sini. Ini adalah reaksi substitusi atau menggantikan pasangan gitu. Di sini tak tulis. Maaf ya, tulisannya berantakan. Itu lanjut. Sekarang masuk ke perengkahan atau cracking. Nah, perengkahan atau cracking itu adalah pemutusan rantai karbon menjadi potongan-potongan yang lebih pendek gitu. Nah, perengkahan atau cracking itu hanya terjadi pada alkana saja. Alkena dan alkuna tidak mengalami perengkahan gitu. Misalnya ada perengkahan itu dapat terjadi jika alkana dipanaskan pada suhu dan tekanan yang tinggi tanpa oksigen gitu. Kalau yang reaksi pembakaran itu kan berarti ada oksigen, ada reaksi pembakarannya, ada oksigen, ada O2. Tapi kalau perengkahan itu tanpa oksigen gitu. Berarti cuma dipisah, dipotong biar lebih pendek rantainya gitu. Nah, misalnya kayak gini. Jadi ini C4H10. C4H10 berarti namanya tetradekana. Kenapa tetra, Bu? Gini, kalau C10 kan namanya dekana nih, kalau C10. Kalau C-nya 10 itu dekana. Nah, 14 kurangi 10 kan 4. Nanti depannya dekana itu ditambah tetra. Gitu, tambah tetra. Kalau misalnya 5 ditambah penta dekana. Kalau misalnya 13 berarti tridekana, kalau 11 berarti andekana, kalau 12 dodekana gitu. Bisa teman-teman lihat di berbagai sumber di internet, adalah banyak gitu. Tetradekana C4H10. Dia akan mengalami pemotongan rantai. Jadi pemotongannya gini teman-teman. Ini kan ada C14. Di sini ada C14. C14 dibagi 2 kan berarti hasilnya C7 sama C7. Gitu. Nah, Bu, kalau H-nya 30 dibagi 2, berarti kan hasilnya 15. Tapi emang ada C7H15? Nggak ada kan? Pasti atom H itu jumlahnya itu harus genap. Kalau 15 kan berarti bukan genap. Berarti itu bukan jawabannya gitu. Jadi ada satu yang dilebihkan atom H-nya gitu. Makanya di sini ada yang 16 sama ada yang 14. Bukan 15 sama 15, bukan gitu.
C7H16 itu berarti nama lainnya heptana. Kalau C7H14 itu heptena. Gitu teman-teman. Pokoknya kalau perengkahan itu memotong rantai yang lebih pendek. Gitu. Jadi kan di sini awalnya rantainya 14 awalnya. Kemudian dipotong jadinya rantainya ada 7, rantainya ada 7. Jadinya kan lebih pendek. Gitu. Itu maksud dari perengkahan. Gitu ya teman-teman ya. Semoga paham ya. Maaf ya, ini ada ada suara tukang potong keramik. Maaf ya teman-teman ya. Lanjut. Kita masuk ke reaksi adisi. Reaksi adisi atau penambahan bisa juga artinya penjenuhan gitu. Nah, reaksi adisi adalah penjenuhan ikatan rangkap yang terjadi pemutusan ikatan rangkap gitu. Nah, reaksi adisi hanya terjadi pada alkena dan alkuna. Kalau alkana itu tidak mengalami reaksi adisi karena kan ikatannya tunggal gitu. Jadi gini teman-teman, kalau adisi itu khusus untuk yang ikatannya rangkap gitu. Kuncinya ini, kalau ikatannya rangkap berarti itu alkena sama alkuna gitu. Nah, reaksi adisi yang pertama itu ada adisi hidrogen pada etena yang akan menghasilkan etana gitu. Nah, misalnya ada contohnya yang gini. Nah, jadi gini teman-teman. Ini tak pisah dulu deh. Pisah dulu. Nah, etena, ini kan etena nih. Etena kan berarti rumusnya C2H4. Etena akan bereaksi dengan hidrogen, ini hidrogen akan bereaksi dengan hidrogen, maka akan menghasilkan etana. Etana rumusnya C2H-nya ada 6 gitu. Nah, jadi gini teman-teman maksudnya. Ini kan awalnya rangkap 2. Nah, rangkap 2 itu rangkap 1 yang di atas bukan dipindah sih. Jadi ini gini biar gampang deh. Jadi kan di sini ada H. H-nya itu kan ada 2 nih. Kalau H2 berarti kan rumus strukturnya seperti ini. Salah. Kalau H2 berarti kan rumus strukturnya seperti ini. Nah, jadi biar gampangnya H yang satu ini masuk ke sebelah sini. Nah, H yang di sebelah sini itu masuk ke sebelah sini gitu. Jadi menambah ikatan H gitu. Jadi yang di sini awalnya Jadi yang di sini awalnya H-nya 2, ketika bereaksi dengan adisi hidrogen, maka jumlah H-nya akan bertambah 3. Kenapa 3, Bu? Karena yang di sini ketambahan satu atom hidrogen dari ini, gitu, ketambahan. Jadi ditambah di sebelah sini, gitu. Ini juga sama. Ini yang awalnya jumlah H-nya ada 2. Ketika bereaksi dengan adisi hidrogen, maka atom H-nya itu akan bertambah menjadi 3. Kenapa 3, Bu? Karena dia ketambahan ikatan dari atom H yang ini. Gitu. Bu, ini tuh H2 ini tuh dari mana? Itu H2 tuh turunan dari ini ya, guys. Ini H2, biar gampang, ini diturunkan menjadi H berikatan dengan H. Ini H2. Gitu. Jadi yang di sini yang awalnya rangkapnya 2, sekarang berubah jadi rangkapnya 1. Gitu. Kenapa 1, Bu? Karena di sini atom C itu sudah mengikat atom H sebanyak 3. Ini juga sama, atom C yang di sini sudah mengikat
atom H sebanyak 3. Makanya di sini rangkapnya berubah jadi 1. Gitu. Aduh, berantakan banget. Maaf ya, semoga bisa dibaca ya. Semoga paham. Gitu. Nah, reaksi ini akan bereaksi dengan cepat ketika dibantu oleh katalis. Katalisnya itu berupa platina atau nikel. Nah, platina itu simbolnya PT, nikel simbolnya Ni. Mereka akan berperan sebagai katalis. Katalis itu apa? Katalis itu adalah zat yang dapat mempercepat berlangsungnya reaksi, yang dapat mempercepat. Makanya reaksi ini akan berjalan dengan cepat ketika dibantu oleh platina atau nikel gitu. Lanjut. Itu tadi yang reaksi adisi yang pertama. Sekarang kita masuk ke reaksi adisi yang kedua, yaitu adisi klorin pada propena akan menghasilkan 1,2 dikloropropana gitu. Misalnya ada senyawa seperti ini. Tadi kan kita tuliskan reaksinya nih. Propena. Ini tak potong dulu biar gampang. Ini. Nah, jadi propena, ini propena ya, ini propena. Nah, klorin itu yang ini klorin, ini klorin. Propena itu berarti rumusnya C3H6, C3H6. Rangkapnya 2 di sebelah kiri. Ada juga klorin Cl2. Akan menghasilkan 1,2 dikloropropana. Jadi gini teman-teman. Jadi kan di sini itu Cl-nya kan 2, berarti Cl berarti rumus strukturnya kan seperti ini, rumus ikatnya gitu. Jadi Cl yang di sebelah sini itu akan berikatan dengan CH2. Sedangkan Cl yang di sebelah sini dia akan berikatan dengan ini yang di sebelah sini. Bu, kenapa Cl fokusnya ke yang rangkap 2, Bu? Kenapa? Kan? Karena fokus dari reaksi adisi ini adalah memutuskan ikatan rangkapnya. Maksud dari memutuskan itu tuh biar yang awalnya rangkapnya 1 itu memutus jadi ikatan tunggal gitu. Makanya Cl2 ini, makanya klorin ini itu fokusnya ke rangkap 2-nya, bukan fokus ke CH3-nya, bukan. Gitu teman-teman. Nah, Cl masuk ke sini. Sebenarnya tak gambarkan. Berarti kan di sini CH2 dia ketambahan Cl, berarti ditulis di sebelah sini ketambahan Cl. Nah, ini kan berarti sisanya rangkap 1. Sebelah sini ada CH, ketambahan Cl-nya, di sini berarti ada Cl. Lalu ketambahan lagi sama CH3. Gitu teman-teman. Paham nggak ya? Semoga paham ya. Jadi ini kan Cl yang di sebelah kiri itu akan bereaksi dengan CH2, benar kan? Cl yang di sebelah sini akan bereaksi dengan CH2. Kalau bereaksi berarti kita tulis aja Cl-nya di bawah gitu. Nah, sedangkan Cl yang di sebelah kanan yang ini itu akan bereaksi dengan dengan CH. Berarti kita tulis aja CH-nya di bawah, bisa di bawah, bisa di atas. Ini juga sama, bisa di bawah, bisa di atas. Gitu. Nah, terus udah.
Udah kan? Udah merubah yang awalnya rangkap 2 menjadi rangkap 1, udah. Oh iya Bu, mau tanya kenapa kok rangkap 2-nya ubah ke rangkap 1 gitu. Karena yang rangkap satunya ini rangkap satunya ini udah dipakai buat apa ya? Untuk berikatan dengan CL. Untuk berikatan dengan CL. Gitu. Makanya yang awalnya rangkapnya 1 berubah jadi rangkap 1 karena rangkap yang satunya itu udah dipakai buat berikatan sama CL. Gitu. Nah, lalu kita namain nih. Namanya dari awal sampai akhir itu harus ada CH-nya. Bukan dari CL, bukan dari CL sini, bukan, tapi dimulai dari sini. Berarti kan di sini 1, 2, terus 3, gitu kan. Bu, kenapa nggak dimulai dari bawah, Bu? Karena di sini itu ada CL. Jadi kalau menamai reaksi, menamai suatu senyawa gitu ya, itu nggak boleh diawali dari CL, itu nggak boleh, gitu. Harus diawali dan diakhiri dengan CH, gitu. Nah, lanjut. Sekarang udah kita namain nih. Baru kita udah kita nomori. Sekarang kita namai. Berarti di sini ada cabang CL, di sini juga ada cabang CL. Cabang CL itu posisinya ada di nomor 1, di nomor 2. Kita tulis berarti 1,2 strip CL. Cabangnya berupa apa? Berupa CL. Kalau CL berarti namanya kloro. Bu, tapi di sini cabang kloronya ada 2, berarti kita diawali kata di kloro. Terus di sini kan rantai utamanya itu kan ada 3. Nah, kita tulis aja di kloro propana. Gitu. Ini namanya nih 1,2 di kloro propana. Gitu, teman-teman. Duh, kok suaranya jadi ada banyak ya. Maaf ya, semoga bisa kedengaran. Nah, lanjut. Sekarang reaksi adisi yang ketiga, yaitu adisi HCl pada propena akan menghasilkan 2 kloropropana. Gitu. Nah, berarti kita tuliskan aja reaksinya. Jadi pertama kita potong dulu nih, yang di sebelah sini sama yang di sebelah sini kita potong dulu, yang di sini juga iya potong dulu, gitu biar kalian paham gitu ya, semoga paham deh, gitu. Propena itu rumus molekulnya berarti C3H-nya ada 6, C3H-nya 6, gitu. C3H6 bereaksi dengan HCl. Jadi gini teman-teman. Ini HCl kita ubah dulu ke rumus ikatnya. Rumus ikatnya berarti kan di sini H mengikat atom Cl. Gitu. Nah, atom H yang ini dia akan bereaksi dengan CH2 yang ini, sedangkan Cl itu akan bereaksi dengan CH. Kayak yang tadi, H dan Cl itu akan bereaksi dengan atom yang punya rangkap 2, gitu. Jadi nggak fokus ke CH3, tapi mereka akan fokus bereaksi dengan yang ada rangkap 2-nya, gitu. Jadi kita tulis aja nih. Pertama ada CH2 ketambahan atom H, berarti kan H-nya jadi 3. Ya kan? Di sini ada atom H1, di sini ada 2. H1 bereaksi dengan H2, berarti kan jadinya 3. Ya kan? 2 tambah 1 3, gitu. Lalu strip ada ikatannya 1 ya, berubah jadi 1. Kenapa 1, Bu? Karena yang satu ikatan ini udah dipakai untuk mengikat atom H yang ini, gitu. Mengikat 1.
di sini ada CH, kita tulis CH. Nah, lalu CH ini akan bereaksi dengan Cl yang ini. Berarti kita tulis aja di bawahnya Cl. Gitu. Nah, lalu kita lanjut ke ini, ikatan ini apa ya? Ikatannya mengikat CH3. Gitu. Gampang ya? Semoga paham. Paham, Jawa paham. Gitu. Nah, lalu setelah udah gitu baru kita menomori. Nomornya boleh dari kanan, boleh dari kiri. Karena posisi cabang ada di tengah-tengah. Cl ini itu sebagai cabang, bukan termasuk rantai utama. Ingat ya, rantai utama harus diawali dan diakhiri dengan CH. Ini harus diawali dan diakhiri dengan CH. Gitu. Misalnya kita nomornya dimulai dari sini 1, 2, 3. Nah, terus kita namai nih. Di sini cabangnya posisinya ada di nomor 2. Kita di sini tulis 2. Posisi cabang, ini cabangnya berupa Cl. Cabangnya cuma ada 1. Berarti kita tulis di sini kloro. Setelah itu, rantai utama yang paling panjang yaitu ada 3. Kalau 3 berarti kloropropana. Kenapa kloropropana? Karena di sini ikatannya masih tunggal. Gitu. Oh iya Bu kenapa apa ya namanya? Yang tadi yang masalah rangkap juga itu juga karena ada aturan Markovnikov pada adisi. Ini tak hapus dulu deh, kayak mengganggu banget. Nah, alasan selain karena HCl ini akan bereaksi dengan yang rangkap 2, itu juga ada alasan lain teman-teman, yaitu ada aturan Markovnikov pada adisi. Jadi atom H yang ini itu akan masuk pada atom C yang mengikat H lebih banyak gitu. Jadi kan H yang di sini jumlahnya kan ada 2, sedangkan H yang di sini jumlahnya ada 1. Makanya atom H ini akan masuk ke atom C yang mengikat atom H yang lebih banyak. Makanya H-nya ini bereaksi dengan CH2, bukan bereaksi dengan CH, tapi atom H ini bereaksinya dengan CH2. Itu karena ini ada aturan Markovnikov. Atom H akan masuk pada atom C yang mengikat H lebih banyak. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian reaksi selanjutnya ada reaksi polimerisasi. Nah, polimerisasi adalah penggabungan molekul-molekul sederhana atau monomer menjadi molekul besar atau polimer. Nah, polimerisasi itu hanya terjadi pada alkena saja, gitu. Nah, yang pertama kita masuk ke contoh langsung aja ya. Contohnya dari polietena yang merupakan hasil polimerisasi dari etena. Reaksinya itu akan seperti ini. Gitu teman-teman. Ini udah dibahas ya di PPT kemarin. Kita bahas lagi aja deh. Jadi di sini ada etena, di sini juga ada etena, Nah, di sini menghasilkan polietena. Gitu. Etena itu kan berarti rumus molekulnya C2H4 gitu ya. Ini C2H4 ada rangkap 2-nya. Etena itu termasuk dari monomer.
ini ada satu monomer. Ketika monomer ditambah monomer akan menjadi polimer gitu. Nah, jadi gini teman-teman, di sini jangan. Jadi gini teman-teman, kalau polimerisasi itu agak mirip-mirip sama yang adisi gitu. Jadi yang rangkap duanya ini itu dipindah di sebelah kanan, ini juga sama. Yang rangkap ini itu dipindah ke sebelah kanan gitu. Jadi nanti reaksinya kayak gini. CH2 ikatan tunggal, ya kan? Ikatannya tunggal CH2. Nah, ini rangkap yang di atas itu dipindah ke sebelah kanan, berarti di sebelah sini. Dipindah ke sebelah sini. Lanjut CH2. Kok hijau sih? Benar-benar. Lanjut di sini CH2. Di sini ada ikatan tunggal CH2. Nah, di sini yang awalnya rangkap duanya dipindah ke sebelah kanan. Jadi di sini. Gitu. Yang tangan di sini itu akan menunggu ikatan yang lain. Nah, di sini juga ada tangan yang lain menunggu ikatan yang lain. Nah, sama kan? Nih, ini reaksinya sama dengan ini. Gitu. Nah, N ini maksudnya itu tidak terbatas. Tidak terbatas berarti lambangnya apa ya? Gini nggak sih, Esther? Bukan ya? Kalau tak terbatas tuh lambangnya apa ya? Lupa ya Ibu. Kalau nggak salah tuh lambangnya gini, tak terbatas. Coba kita cari-cari bareng ya, lambang tak terbatas supaya apa? Pokoknya N itu tidak terbatas gitulah. Gitu. Udah selesai sifat kimia, sekarang kita masuk sifat fisika. Sifat fisika di sini kita akan membahas mengenai titik didih, titik leleh, kemudian bentuk wujudnya, ada fase, gas, cair, dan lain sebagainya gitu. Semoga suaranya kedengaran ya guys. Nah, masuk ke sifat fisika. Jadi, semakin panjang rantai atom C, maka titik didih dan titik lebur alkena dan alkena itu akan semakin tinggi gitu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, ada sebuah data. Jadi gini, ada metana, etana sampai dekana, ini juga sama. Etena sampai heksena, ada etuna sampai heksuna gitu. Teman-teman lihat nih di sini, dari metana sampai dekana itu titik lelehnya akan semakin tinggi, ya kan? Akan semakin tinggi. Begitu pula dengan titik didihnya akan semakin tinggi, semakin ke bawah nih semakin tinggi. Ini juga sama nih, yang etena tuh juga sama, titik didihnya akan semakin tinggi, semakin ke bawah semakin tinggi. Ini juga sama, titik lelehnya juga sama, akan semakin ke bawah akan semakin tinggi. Alkuna juga sama, untuk titik leleh dan didihnya sama-sama semakin tinggi jika semakin ke bawah gitu. Ini C-nya juga semakin bertambah nih, semakin ke bawah gitu. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Karena semakin panjang rantai atom C, maka semakin besar bobot molekulnya, sehingga gaya antar molekul akan semakin besar, serta semakin banyak ikatan kovalen yang harus diputuskan, sehingga titik didihnya itu menjadi tinggi gitu. Ini ada kaitannya sama materi yang kelas 10, materi tentang ikatan kimia.
gitu. Jadi teman-teman bisa buka kembali ya bukunya, bisa ingat-ingat kembali gitu. Lanjut. Nah, selain itu juga karena titik didihnya rendah, ini ya, metana, etana, propana, butana, ini kan titik didihnya rendah nih. Karena titik didih mereka rendah, maka mereka itu fasenya tuh fase gas gitu. Fase gas, yang lain fasenya cair. Gitu. Ini juga sama nih. Ini juga sama ya, etena, propena, butena, fasenya juga gas. Ini juga sama, etuna, propuna, butena juga fasenya gas. Karena titik didihnya itu rendah, makanya wujudnya itu gas gitu. Nah, lanjut. Titik didih rantai lurus itu akan lebih besar dibanding rantai cabangnya untuk jumlah atom C yang sama gitu. Jadi misalkan di sini ada butana. Butana C-nya 4, H-nya ada 10. Itu punya titik didihnya min 0,5. Tapi ada juga yang jumlah C-nya sama, itu tapi titik didihnya itu lebih lebih rendah. Jadi kan ini yang isobutana itu kan C-nya sama-sama apa nih? 1, 2, 3, 4. Ini juga sama 1, 2, 3, 4. Tapi titik didihnya yang ini berbeda nih. Yang butana min 0,5, yang titik didihnya min 11,7. Jadi semakin banyak cabang, itu titik didihnya akan semakin kecil gitu. Ini yang untuk C4H10. Coba kalau misalnya ada yang kayak gini. Nah, teman-teman amati sendiri ya. Jadi di sini ada N-pentana. Ada N-pentana. Pentana kan berarti C-nya 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sama, C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sama, C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. N-pentana ini titik didihnya sebesar 36,1. Isopentana titik didihnya 27,9. Kalau 1,2 dimetil propana titik didihnya plus 9,5. Jadi semakin banyak cabang, ini kan cabangnya satu nih, cabangnya satu yang ini. Ini cabangnya 2 yang ini sama ini. Jadi semakin banyak cabang, maka titik didihnya itu akan semakin rendah, semakin kecil gitu. Itu kenapa sih? Itu karena rantai lurus mempunyai luas bidang sentuh yang besar sehingga dapat menimbulkan gaya antar molekul yang kuat, sehingga diperlukan energi yang besar pula untuk memutuskan gaya tersebut gitu. Selain itu juga rantai cabang yang bentuknya bulat, ini nih bulat, yang bentuknya bulat itu mempunyai luas bidang sentuh yang kecil, gaya antar molekulnya lemah, sehingga diperlukan energi yang kecil juga untuk memutuskan gaya tersebut gitu. Makanya di sini titik didihnya itu rendah gitu. Nah, udah selesai sifat fisika, sifat kimia. Sekarang kita latihan soal ya. Jangan skip latihan soal ini ya. Nanti akan keluar di ulangan harian. Gitu. Nah, ada contoh soal nomor 36 dan nomor 38 di halaman 44. Teman-teman bisa buka buku paketnya di halaman 44 di nomor 36 dan 38. Nah, ada soal nomor 36, reaksi adisi propena oleh gas hidrogen. Nah, kita tulis nih reaksinya gimana, gitu kan? Jadi ada reaksi propena, ini propena
dengan gas hidrogen. Maka akan menghasilkan reaksi apa ini, gitu kan? Nah, propena itu rumusnya C2 C3H6 ditambah dengan gas hidrogen, maka akan menghasilkan seperti ini. Gitu. Jadi langkah teman-teman yang perlu dilakukan adalah atom H-nya ini, hidrogen ini itu diubah ke dalam bentuk struktur ikat, gitu. Jadi atom H yang ini kan namanya adisi nih. Adisi kan berarti penambahan, penjenuhan, gitu. Jadi atom H yang ini bertambah atau bereaksi dengan CH2 yang ini, dan ini juga sama, atom H yang di sebelah sini akan bereaksi dengan CH yang di sebelah sini, gitu. Nah, jadi kita tulis aja nih reaksinya. Awalnya di sini CH2. CH2 ketika bereaksi dengan atom H, maka atom H-nya akan bertambah. Berarti bertambah jadi CH3. CH3 strip. Nah, di sini CH-nya itu bereaksi dengan atom H. Di sini kan H-nya 1. Ini H-nya 1. Berarti akan bertambah jadi CH2 strip CH3 gitu. Nah, Bu, kenapa reaksi duanya berubah jadi kenapa rangkap duanya berubah jadi ikatan tunggal? Ikatan tunggal ini kan ikatan tunggal nih. Kenapa jadi ikatan tunggal? Karena C ini sudah mengikat, karena C yang ini ya, C ini sudah mengikat 3 atom H. Berarti kan sisa satu tangan. Nah, ini tangannya. Begitu pula dengan ini. Jadi C yang di sebelah sini itu sudah mengikat atom H sebanyak 2. Berarti kan kalau 2 sisanya ada 2 nih. Yang satu tangan sebelah sini, satu tangannya sebelah sini. Itulah alasan kenapa ini tuh rangkapnya ikatannya tunggal, gitu. Nah, lanjut soal yang namanya belum ya. Jadi namanya adalah propana. Ini kan hasilnya berarti C3, H-nya ada berapa? 6, 7, 8, ada 8. Yang propena akan berubah menjadi propana karena dia bereaksi dengan gas hidrogen, gitu. Ini hapus dulu ya teman-teman ya, biar soal keduanya kelihatan. Nah, nomor yang 38 itu adalah reaksi adisi propuna oleh gas klorin. Jadi kita tulis dulu nih reaksinya. Nah, ini kita potong dulu ya. Ini. Nah, ada propuna. Propuna kan berarti rangkapnya ada 3. Nah, propuna itu rumusnya adalah C3, H-nya ada ulangi lagi. Propuna itu rumus molekulnya C3, H-nya ada 4. Nah, ini udah betul nih, C-nya 3, H-nya ada
4. Ada rangkap 3-nya di sebelah kiri. Bereaksi dengan gas klorin, ini namanya klorin. Nah, bereaksi dengan klorin, maka akan menghasilkan reaksi yang seperti ini, senyawa seperti ini. Gitu. Jadi gini teman-teman. Pertama yang kita lakukan, ini Cl-nya itu diubah ke bentuk rumus ikat. Nah, ini rumus ikat nih. Kan udah. Nah, Cl yang di sebelah kiri akan bereaksi dengan CH, sedangkan Cl yang di sebelah kanan akan bereaksi dengan C. Gitu. Kenapa, Bu? Karena di sini fokusnya adalah reaksi adisi, yaitu penambahan atau penjenuhan gitu. Jadi nanti reaksinya adalah CH bereaksi dengan Cl yang ini. Cl ini kan bereaksi dengan Cl ini. Berarti tulis di bawahnya bisa, di atasnya bisa Cl. Terus rangkap 2 yang rangkap 2 karena rangkap satunya udah dipakai buat Cl. Ini rangkap satunya udah dipakai buat Cl. Terus sampingnya ada C. Nah, C ini akan bereaksi dengan Cl, berarti Cl-nya di bawah. Lalu di sini ada C ini mengikat dengan CH. Aduh, kok berantakan. CH3. Gitu. Udah. Ini tapi belum selesai. Ini kita namain dulu nih. Namanya kan berarti diambil dari sebelah kiri. Karena rangkapnya nomornya paling mudah. 1, 2, 3. Berarti namanya adalah 1-dikloropropena. Kenapa dikloro, Bu? Karena kloridanya, ini kan klorida nih. Kloridanya ada 2. Klorida itu diubah menjadi kloro namanya. Gitu. Bukan di klorida bukan ya, tapi dikloropropena. Kenapa propena, Bu? Karena rantai terpanjangnya itu ada 3. Gitu. Nah, ini nih belum selesai nih. Belum selesai. Itu masih harus bereaksi lagi. Harus bereaksi lagi karena di sini kan dia tuh harus bereaksi lagi karena di sini ini tuh masih rangkap 2. Sedangkan adisi itu hasil akhirnya itu harus tunggal. Hasil akhirnya harus tunggal gitu. Tuh, kita hapus dulu deh, berantakan banget. Ya Allah. Nah, kemudian kayak yang tadi ya, jadi CHCl di sini ada C terus Cl CH3 gitu. Bu, kalau misal posisi Cl yang ini di bawah boleh nggak, Bu? Iya boleh, nggak apa-apa. Karena di sini Cl itu posisinya sebagai cabang. Ini itu cabang. Cl ini juga posisinya sebagai cabang. Gitu. Jadi kalau posisinya mau di atas, mau di bawah, boleh gitu. Mau di samping sini juga boleh. Karena rantai utama itu harus diawali dan diakhiri dengan CH. Ini kan rantai utama nih, gitu. Jadi rantai utamanya bukan diawali dengan Cl, bukan, tapi diawali dengan CH. Ini 1, 2, 3, gitu. Lanjut. Dia akan bereaksi lagi dengan klorin kembali, dengan klorin ya, Cl2 ini akan menghasilkan senyawa ini. Jadi gini,
1,2 dikloro 1 propena bereaksi dengan klorin. Jadi yang ini tahap dulu deh. Nah, jadi Cl yang di sebelah sini itu akan bereaksi dengan yang ini, sedangkan Cl yang di sebelah sini dia akan bereaksi dengan ini. Karena fokusnya adalah adisi. Kalau adisi berarti fokusnya ke rangkapnya. Ini kan ikatan tunggal nih, jadi nggak perlu dihiraukan gitu. Karena ketambahan Cl, maka kita tulis aja yang awalnya ada Cl di bawah, sekarang ada Cl yang di atas. Kenapa ada Cl yang di atas? Karena ketambahan atom Cl dari ini, ada ketambahan ini. Ini kan ditambah ke sini, gitu. Yang di sini juga sama, Cl yang ini ketambahan di sebelah sini. Berarti yang awalnya di atas ini ada Cl, berarti sekarang di bawahnya ada Cl. Karena C yang ini ketambahan Cl dari yang sebelah sini, gitu. Nah, Bu, kenapa yang ini rangkapnya 2 sekarang jadi rangkap tunggal gitu kan? Itu karena satu tangan ini udah dipakai untuk mengikat Cl gitu. Makanya yang awalnya rangkap 2 sekarang berubah jadi rangkap 1. Ini namanya apa nih berarti? Berarti namanya 1 gini. Berarti kan nomornya mulai dari sini nih. 1 2 3. Berarti kan namanya 1,1 karena di sini ada cabang 2. 1,1, 2,2 strip. Di sini cabangnya berupa klorida. Jumlahnya ada 4. Berarti tetraklorida. Rantai terpanjang ada 3. Berarti tetraklorida propana. Gitu. Tetrakloro ya Allah, maaf. Jadi yang awalnya klorida diubah menjadi kloro. Kalau bromida diubah menjadi bromo, kalau iodida berarti keubah jadi iod gitu. Pokoknya gitu deh. Semoga paham ya guys. Nah, latihan soal selanjutnya yang pertama ya, yang ketiga berarti ya. Yang ketiga ada reaksi polimerisasi dari propena. Nah, kita tulis nih kita tulis nih reaksinya gimana gitu kan. Nah, jadi di sini ini kan reaksi dari propena. Kita tulis dulu propena. Propena kalau polimer itu kan berarti dari monomer ditambah monomer. Monomernya itu berarti dari propena gitu. Jadi monomer ditambah monomer atau propena ditambah propena gitu. Propena kan berarti C-nya 3, H-nya ada 6. Ini juga C3H6, ini C3H6. Di sini ada 2 monomer. Monomer dari propena, monomer dari propena gitu. Propena ditambah propena akan bergabung menjadi polipropena gini. Jadi ini reaksi yang belum dijelasin deh. Jadi itu ini tinggal digabungin aja sih, kayak reaksi yang sebelumnya yang karet itu, karet alam sama getah perca gitu. Jadi rangkap 2 ini dipindah ke sebelah kanan. Nah, CH-nya dipindah ke bawah gini. Ini juga sama, rangkap satunya ini diubah ke kanan. Nah, CH3-nya dipindah ke bawah gitu. Mau di bawah
CH3-nya mau di bawah, mau di atas, nggak apa-apa, boleh. Karena CH ini posisinya itu sebagai cabang gitu. Jadi mau di atas mau di bawah nggak masalah. Jadi kita bisa aja nih ada CH, ini CH, rangkap satu, ikatan tunggal, ini ikatannya tunggal karena ikatan satunya lagi dipindah ke sebelah kanan. Ikatannya yang ikatannya yang rangkap dipindah ke sebelah kanan. Sedangkan CH yang di sebelah kanan itu berpindah ke sebelah bawah. Gitu. Ini juga sama. Nanti lanjut CH2 lagi yang ini, karena namanya polimer kan berarti ketambahan monomer juga, ada monomer ditambah monomer, jadinya polimer. Jadi ketambahan monomer lagi, kita lanjut lagi dari CH2, ini CH2. Nah, lalu yang di sini awalnya rangkap 2 menjadi rangkap 1, karena rangkap 1 yang di atas itu berpindah tempat ke sebelah kanan, sedangkan CH3-nya itu berpindah ke bawah gitu ya teman-teman ya. Nah lanjut, pokoknya tuh kalau polimerisasi itu berarti mengubah yang awalnya rangkap 2 menjadi tunggal gitu. Kalau polimerisasi itu berarti hanya fokus pada alkena saja, alkuna tidak mengalami polimerisasi gitu, karena alkuna itu cuma mengalami reaksi adisi gitu. Lanjut yang soal terakhir nih, reaksi substitusi propana oleh klorin. Nah jadi kita tuliskan dulu nih reaksinya nih, ada propana dan juga ada klorin. Propana berarti C-nya 3, H-nya ada 8. Bereaksi dengan klorin, ini klorin ya, ini propana, ini klorin, maka akan menghasilkan 2 kloropropana gitu. Jadi ini reaksinya gimana sih Bu maksudnya gitu kan. Jadi gini teman-teman, pakai yang mana ya, yang hijau deh. Jadi Cl yang di sebelah sini dia akan bereaksi dengan CH2. Nah, akan bereaksi dengan H, sedangkan H yang di sebelah sini dia akan bereaksi dengan Cl gitu. Ini kita turunkan dulu deh, Berarti kan di sini ada C, ada atom H-nya 3. Gini kan. Ada atom H3, di sini juga ada atom H. Ada di sini C, terus H-nya 2. Ini nih kayak gini nih. Kalau nulis pakai laptop amburadul. Di sini ada C ini mengikat atom H. Nah, di sini mengikat atom H. Ini propana kan, C-nya 3, H-nya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah pas nih. Nah, jadi gini teman-teman. Cl yang ini dia akan bereaksi dengan atom H yang ini. Sedangkan atom H yang ini itu bergantian dengan Cl, bukan berganti sih, tapi bereaksi dengan Cl. Substitusi itu kuncinya adalah mengganti pasangan MP. Kalau substitusi itu mengganti pasangan. Jadi yang di sini awalnya H itu berubah jadi Cl, sedangkan yang di sini awalnya ini tanda panahnya salah nih, bukan ini. Jadi atom H yang ini itu akan bereaksi dengan Cl yang ini. Ini maksudnya tuh, gitu. Jadi yang di sini awalnya H berubah jadi Cl yang ini. Nah, di sini yang awalnya Cl berubah jadi atom H yang kayak gini. Gitu teman-teman. Paham nggak ya? Jadi di sini kan, jadi kita mulai tulis nih di sampingnya aja deh biar gampang. Di sini berarti ada CH3. Ada CH3. Strip di sini ada C.
Yang di bawah dia mengikat atom H. Nah, yang atas kan awalnya dia mengikat atom H. Karena dia mengalami reaksi substitusi, maka berganti pasangan dengan Cl. Jadi di atasnya di sini ada Cl. Kenapa Cl, Bu? Karena dia mengalami reaksi substitusi. Gitu. Reaksi substitusi itu adalah reaksi mengganti pasangan. Di sini awalnya H jadi Cl. Itu ya, paham nggak ya? Semoga paham deh. Gitu. Strip. Lanjut di sini ada CH3. Nah, di sini udah selesai, Bu. Belum selesai. Karena di sini masih ada Cl yang kita hiraukan nih. Di sini ada Cl. Nah, di sini kan awalnya Cl. Cl ini berganti pasangan dengan atom H yang ini. Berarti di sini ada H strip Cl. Makanya reaksinya jadinya seperti di atas ini. Tulisannya nggak kelihatan lagi, aku hapus aja ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman bingung, Bu, kenapa kenapa Cl yang sebentar. Nah, Bu, kenapa Cl yang ini bereaksinya dengan atom H yang di ini dengan atom H yang di sebelah sini? Karena C sekunder itu akan lebih reaktif dengan primer. Maksudnya gimana sih, Bu? Gitu kan. Jadi gini, ini kan di sini awalnya ada atom H nih. Jadi kan tadi kan reaksi yang Cl ini tuh kan bereaksinya dengan yang H ini, gitu kan. Jadi kalau C yang di ujung ini kan namanya C primer. Duh, jangan hijau deh, nanti bingung. Kalau C yang di ujung ini kan berarti dia posisinya C-nya primer. Karena dia ini cuma mengikat satu tangan. Nah, tapi Kak, ini juga sama nih. C yang di ujung ini, dia itu kan juga C-nya primer. Ya kan? Karena hanya mengikat satu atom C. Gitu kan, yang di sebelah sini. Ini kan ada C nih. Nah, tapi kalau posisi C yang ini, dia tuh posisinya adalah sekunder. Itulah alasannya kenapa C ini menyerangnya ke atom H yang ini, gitu. Karena C sekunder, C yang di tengah ini, itu lebih reaktif dari C yang primer, gitu. Karena apa ya, kunci dari alkana itu kan lebih reaktif, gitu. Makanya dia posisinya posisi menyerangnya tuh di C sekunder, bukan di C primer. Ini kan C primer, bukan menyerangnya di sini, bukan juga menyerangnya di sini, tapi ke C sekunder. Gitu, teman-teman. Nah, kita lanjut nih, namanya 2-kloropropana. Kenapa 2-kloropropana, Bu? Karena di sini kan kita nomornya dimulai dari kanan kiri boleh. Nah, di sini ada cabang 1 berupa Cl, ya kan? Jadi kita tulis aja nih cabang 2, cabangnya berupa Cl, tulis kloro, propana berarti rantai terpanjangnya ada 3 ini. Gitu. Kenapa propana, Bu? Kenapa ana? Karena di sini katanya tunggal, gitu. Alhamdulillah, materi mengenai alkana, alkena, dan alkuna sudah selesai. Untuk besok semangat ulangannya. Jangan lupa belajar. Tentunya kalau yang dapat nilai sempurna akan dapat reward dari ibu. Dan apalagi ya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan juga, pola tidurnya juga diatur. Jangan begadang, pokoknya lah jangan begadang. Kalian masih muda gitu kan. Nah, udah selesai. Terima kasih. Semoga pembelajaran materi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.